Halo, Halo, oke, oke, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Altuba serta selaku dosen psikologi mata kuliah psikologi klinis. Yang terhormat pemateri hari ini, Kakak Asti Putri, mahasiswa aktif psikologi kelas A. Dan teman-teman semua yang udah join, terima kasih. Oke, saudara yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum pada poster hari ini, teman kita yang bernama Roro akan membahas tentang self acceptance, yaitu menerima dan menyayangi diri seutuhnya. Dan tujuannya diadakan live ini apa sih? Kali ini tuh kita ada psikoedukasi kesehatan mental. Oke, jadi kita akan memaparkan beberapa hal dan teman-teman bisa bertanya nanti setelah materi selesai menyampaikan materi itu ya. Oke, saya serahkan langsung kepada pemateri kita. Silakan Kak Roro. Halo, halo Kak Rati. Apa kabar hari ini? Baik, saya baik. Gimana Kak Roro, baik juga kan? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ya mulai. Aku mau perkenalan dulu. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang, jadi kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Roro Asti Putri Lestari. Aku merupakan mahasiswa semester 5 dari dari Universitas Merdeka Malang. Sore ini pada tanggal 4 Januari ini ya, tahun 2022 di awal tahun. Untuk pertama kalinya aku bisa jadi narasumber dalam psikoedukasi mengenai self acceptance atau penerimaan diri tentang menerima dan menyayangi diri seutuhnya. Alasan aku mengangkat atau mengambil tema ini pada hari ini tuh karena aku melihat banyaknya orang zaman sekarang yang kurang atas kepercayaan atau penerimaan diri atau seperti minder seperti itu tanpa dia sadari bahwa hal yang dia rasa kurang itu sebenarnya itu ada di dalam diri mereka sendiri. Maka daripada itu aku tuh tertarik untuk membahas hal ini lebih jauh. Untuk hari ini aku akan membahas beberapa poin, yaitu aku ada membahas 3 poin. Apa aja sih 3 poin ini? Oke, yang pertama aku mau bahas mengenai apa sih pentingnya self acceptance atau penerimaan diri. Yang kedua mau bahas tentang self acceptance atau penerimaan diri dan EI. EI ini itu emotional intelligence. Itu akan membahas kayak apa sih hubungan mereka, apa sih hubungan antara penerimaan diri dan emotional intelligence ini. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenal diri. Mulai dari mana sih kita harus mengenal diri atau dapat mengenal diri. Dan mungkin aku akan sisipin sedikit tentang membahas tentang satu konsep yang sering dipakai, yaitu tentang versus sumber dayaku. Oke, sebelum ke pembahasan pertama, aku mau nanya dulu nih ke moderator kita atau co-host kita yang lagi join sekarang ini, tentang lebih susah mana sih gitu kan, memberi pujian ke diri sendiri atau memberi pujian ke orang lain. Nah, di antara dua ini tuh mana sih yang lebih sulit? Karena kan kita tahu bahwa memberi pujian ke orang lain dan ke diri sendiri ini dua hal yang berbeda. Nah, itu kenapa? Jadi bisa dijawab lebih sulit yang mana antara dua hal ini? Oke, untuk aku sendiri sih lebih ke ini ya, lebih ke diri sendiri. Soalnya kalau memuji orang lain itu karena kita tahu dan menilai orang lain, oh dia tuh baik loh. Jadi untuk memuji orang itu kayak lebih mudah gitu loh daripada kita itu memuji diri kita sendiri. Soalnya kalau misalnya untuk memuji kita diri sendiri tuh kayak lebih, kayaknya aku masih kurang deh, kayak lebih ke uh, gak, nggak percaya diri gitu loh. Itu sih kalau menurut aku sih ya. Itu ada yang komen kata Kak Lalita.
memberi pujian ke diri sendiri. Oke. Jadi yang susah itu memberi pujian ke diri sendiri. Nah, emang bener ya, nggak apa ya, tidak susah untuk menemukan hal-hal yang bisa diapresiasi untuk diri kita sendiri ataupun kepada yang kita punya ini. Apalagi ketika apa kita itu ada banyak masalah yang nggak kunjung-kunjung selesai nih gitu kan. Jadi dari hal tersebut itu merupakan titik di mana esensi dari self acceptance ini atau dari penerimaan diri. Sebelumnya terima kasih buat Kak Rati dan Lalita udah mau menjawab pertanyaan aku tadi. Kita lanjut langsung next pembahasan. Oke, yang pertama ini mengenai self acceptance dan apa sih pentingnya penerimaan diri. Mau nanya lagi, seberapa pentingnya sih penerimaan diri menurut Kak Rati? Seberapa pentingnya penting sekali sih, karena dari satu sisi kita tuh juga butuh support yang muncul dari kita sendiri gitu loh, kan nggak selalu orang lain itu mensupport kita, dan belum tentu juga orang lain tuh ngerti apa yang kita butuhin, entah pujiannya itu mau gimana gitu, jadinya tahu kan sebenarnya kita sendiri, jadi penting sih sebenarnya, cuman tingkat cara ininya sih, tingkat kepercayaan dirinya tuh gimana munculinnya gitu. Hmm, oke, bener banget. Atau aku setuju banget yang dibilang Rati. Kata kunci dari penerimaan diri ini tuh adalah kemampuan seseorang individu untuk menerima semua yang menjadi atribut-atribut yang ada di dalam diri sendiri, baik itu positif atau negatif. Jadi penerimaan diri itu gimana seseorang menerima apa yang ada di diri kita sendiri atau ada apa aja yang ada di diri kita itu entah maupun hal negatif atau positif. Maka daripada itu, ketika kita mencoba menerima apa yang kita punya atau kita miliki pada diri kita, itu merupakan udah salah satu proses dari penerimaan diri itu gitu kan. Dan seperti apa sih gitu kan penerimaan diri yang kita bisa rasain, itu penerimaan diri yang bisa kita rasain atau setidaknya kita miliki itu, aku di sini ada dua, yaitu dengan melindungi kita dari kata-kata dari kritikan-kritikan negatif ataupun dengan mempercayai kemampuan atau kapasitas diri kita sendiri. Nah, kedua hal tersebut tuh bisa termasuk ke dalam proses penerimaan diri, dan kedua hal tersebut tuh seenggaknya harus kita miliki dalam penerimaan diri yang sesungguhnya, karena penerimaan diri itu sebenarnya akan susah itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kedua hal tersebut seperti yang tadi kritikan negatif ini, seperti kita mendapatkan omongan dari orang lain, itu kita harus bisa melindungi diri kita dari hal-hal tersebut. Dan namun perlu juga kita ketahui, apabila kita sudah bisa menerima diri kita atau penerimaan diri kita ini, kita tuh bisa mendapatkan banyak benefit dari situ. Benefitnya tuh apa aja, seperti kepercayaan diri yang tinggi, terus seperti kualitas relasi yang lebih memuaskan dan menguntungkan. Kita juga bisa lebih mengontrol kesehatan mental kita lebih banyak mendapatkan hal-hal positif, terus kita lebih optimis dalam mencari atau mencapai tujuan-tujuan yang kita miliki. Jadi ketika kita punya atau sudah bisa mencapai penerimaan diri itu tuh kita banyak banget mendapatkan benefit-benefit entah dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Maka dari itu, kalau ditanya seberapa pentingnya sih, apa sih pentingnya penerimaan diri, itu sangat-sangat penting buat diri kita sendiri ataupun yang di luar kita. Nah, daripada itu kita harus memiliki self acceptance ini gitu kan. Halo buat yang join. Terus kita lanjut, kan self yang berhubungan dengan self ini kan banyak banget ya. Selain self acceptance ini, mungkin Kak Rati pernah dengar
self apa aja sih selain penerimaan diri ini aja? Self reward, self Self healing reward. yang anak-anak zaman sekarang lakuin. Stres dikit, self healing, self reward, seperti itu. Ya, bener banget. Self atau self gitulah itu emang banyak banget. Selain penerimaan diri ini itu ada benar yang dibilang tadi self healing dan lain-lain. Itu selain itu ada self love yang sering banget didengar, ada self care, ada self worth it. Self worth it ini uh, sama ya, itu kayak untuk kita sendiri gitu. Ada self awareness dan ada self esteem, ada juga self compassion dan banyak lagi gitu kan, self self lainnya yang mungkin belum kita ketahui ataupun udah kita ketahui. Nah, itu semua itu merupakan bagian dari emotional intelligence yang akan kita bahas di pembahasan ketiga ini. Dan pasti tahu kan ya, apalagi anak-anak yang belum belajar psikologi, emotional intelligence itu apa sih gitu. Mbak, ada yang tahu nggak emotional intelligence itu apa? Ayo teman-teman yang mau berpendapat silahkan silahkan. jawab kalau misalnya entah. Atau Kak Rati Mungkin ada clue buat teman-teman, atau ada clue buat teman-teman Kak Roro biar teman-teman yang lainnya pada aktif nih. Oke, yang pada join boleh jawab mungkin emotional intelligence itu apa gitu. Kecerdasan emosional Kak katanya. Kecerdasan emosional. Oke, kecerdasan emosional benar sih. Terima kasih Kak Lalita gitu. Nah, yang kedua ini kan kita akan bahas self acceptance atau penerimaan diri dan EI, emotional intelligence. Nah, harus kita ketahui bahwa penerimaan diri ini itu tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Ada hal-hal yang perlu kita imbangi atau kita bagi. Nah, itu untuk penerimaan diri ini itu dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional tadi. Apa sih hubungan antara keduanya? Kenapa tidak dapat berdiri sendiri? Kenapa self acceptance ini nggak bisa berdiri sendiri, dan kenapa emotional intelligence ini juga tidak bisa berdiri sendiri? Dan kenapa mereka ini harus saling berhubungan? Terus pada poin kedua ini kita akan bahas mengenai, juga akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola relasi dengan orang lain secara lebih baik melalui pemahaman emotional intelligence dan hubungannya dengan penerimaan diri. Emotional intelligence ini intinya itu mampu mengenali, merasakan, dan menggunakan emosi untuk bertindak dengan tepat. Jadi kita itu harus mampu mengenali diri kita, emosi kita, merasakan emosi kita, dan menggunakan emosi kita itu untuk bertindak dengan hal-hal yang tepat dan positif, hal yang baik seperti itu. Sehingga nggak akan merembet ke penyesalan nanti ya kalau misalnya kita menggunakan emosi kita untuk hal-hal yang tidak tepat. Dan ini kita jadi bingung kan, tapi hubungannya apa sih sama penerimaan diri atau self acceptance ini gitu kan. Nah, kita dapat mengelola emosi kita ini jadi bisa gini. Nah, ketika kita dapat mengelola emosi kita, kita ini bisa atau mencoba menguraikan hal-hal negatif yang kita rasain. Dan hal negatif yang kita rasain ini tuh yang bisa merasakan ini diri kita sendiri. Oke, jadi kayak gini. Mengelola emosi kita ini, kita tuh seperti kita mempunyai emosi. Nah, kita ini emosi-emosi negatif ini harus kita uraikan
apa sih yang kita rasain dari emosi-emosi tersebut gitu kan. Setelah kita bisa merasakan atau menguraikan emosi-emosi kita tersebut, kemudian kita tuh bisa menyampaikan ke orang lain, atau emosi negatif yang kita rasain ini harus kita sampaikan ke orang lain tentang apa sih yang lagi kita rasain, apa sih yang lagi kita ingin sampaikan, sehingga kayak nggak akan lebih melegakan gitulah, lebih mengurangi tumpukan-tumpukan emosi-emosi yang tadinya nggak baik itu menjadi lebih lega atau lebih ada space lah untuk emosi-emosi yang lainnya. Nah, habis kita dapat menyampaikan ke orang lain, itu kita bisa pahami lebih baik lagi tentang permasalahan atau emosi tersebut. Apabila kita udah bisa mengelolanya atau mengelola emosi kita, hal ini tuh merupakan apa ya, kayak hal yang baik seperti itu. Ketika kita udah bisa mengelola ini, apa aja sih yang dimaksud mengelola? Ya seperti tadi itu, kita sudah bisa menguraikan hal negatif, kita sudah bisa menceritakan ke orang lain, dan kita bisa memahaminya ini lebih baik. Itu kita sudah bisa ya sudah bisa dikatakan kita bisa mengelola emosi kita dengan baik seperti itu. Nah, hal ini tuh merupakan pentingnya dalam penerimaan diri. Karena terkadang yang membuat kita tidak menerima diri sendiri atau tidak bisa memahami diri kita sendiri ini adalah pikiran dan perasaan kita yang kita rasain itu tidak mau kita keluarkan seperti itu. Jadi kayak yang tadi kan kita harus menceritakan ke orang lain. Nah, itu kita nggak ceritakan atau kita keep untuk kita sendiri. Nah, hal itu tuh nggak boleh lah. Itu kita harus bisa menyampaikan ke orang lain tentang emosi atau pemikiran kita yang rasain, sehingga nggak membuat kita itu malah menumpuk hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi emang emotional intelligence ini yang berkaitan dengan penerimaan diri itu sangat penting, dan berkaitan apa ya, sangat berkaitan seperti itu, dan nggak bisa diantara dua hal ini tuh berdiri sendiri salah satunya. Dan EI ini tuh bagaimana mengelola diri kita dan menghandle diri kita untuk mendapatkan relasi yang seberapa baik sih dalam mengelola dan mendapatkan relasi yang kita punya. Oke. Jadi maksudnya di sini itu kan tadi EI ini bagaimana mengelola diri dan menghandle serta mengelola diri dan jadi kita bisa juga melihat bagaimana emotional intelligence ini dalam melihat seberapa sih relasi kita, seberapa sih baiknya kita mengelola diri kita seperti itu. Sehingga menyadari, mengenal diri kita, kalau tidak paham maka kita tidak akan bisa menerima diri kita. Jadi ketika kita nggak bisa menyadari atau mengenali emotional intelligence kita, apa yang kita rasakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang lagi kita lakukan seperti itu kita apabila kita tidak paham terhadap hal tersebut, maka kita itu tidak akan bisa menerima diri kita sendiri atau tidak bisa menerima diri kita. Jadi kita harus bisa menyadari dan mengenali emotional intelligence yang kita rasain dan kita pikirkan. Nah, komponen dari EI ini tuh ada apa aja sih? Jadi EI ini juga mempunyai beberapa komponen-komponen. Nah, di sini tuh ada 5 komponen. Yang pertama itu ada self-awareness, dan yang kedua ada self-regulation, yang ketiga ada intrinsic motivation, keempat ada empati, dan kelima ada social skill. Ini aku kecepatan nggak kalau ngomong? Oh, enggak kok. Oh, oke. Aku lanjut ya. Jadi yang pertama itu ada self-awareness. Self-awareness ini tuh dengan memahami diri kita serta menyadari dinamika diri maupun situasi yang sedang dihadapi.
Jadi self awareness ini sebenarnya sebelum dari self acceptance. Jadi sebelum kita penerimaan diri, kita tuh harus self awareness dulu terhadap apa yang kita hadapi, situasi-situasi yang kita hadapi seperti itu. Dan yang keduanya ada self regulation, dengan mengelola segala sesuatunya dari pikiran, perasaan, dan perilaku terhadap situasi sehingga menyesuaikan diri. Jadi self regulation di sini kan sudah dijelaskan, yaitu dengan mengelola sesuatunya dari pikiran, perasaan, dan perilaku terhadap situasi menyesuaikan diri sendiri. Jadi komponen yang kedua dari emotional intelligence yang self regulation ini, kita tuh harus bisa menyesuaikan, mengelola diri kita dengan menyesuaikan situasi yang ada. Apa sih yang disesuaikan, yaitu tadi pemikiran, perasaan, dan perilaku kita sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kita nggak boleh bertolak belakang dengan keadaan yang ada, sehingga ketika kita di keadaan hal ini, kita tuh harus bisa menyesuaikan hal tersebut untuk bisa dibilang kita itu sudah bisa mengelola emosi kita, yang termasuk di dalam komponen emotional intelligence ini. Yang ketiga ini ada intrinsic motivasi, yaitu dengan dorongan internal untuk mencapai sesuatu. Jadi kita ini harus mempunyai dorongan internal. Internal ini kan dari dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, kita ini memberikan motivasi-motivasi ke diri kita sendiri tentang bagaimana emotional intelligence ini, sehingga kita tuh akan kedepannya tuh bisa dapat mengelola emosi kita. Dan yang keempat ini ada empati yaitu dengan memahami serta merasakan keadaan emosional yang dialami. Jadi kita itu selain harus empati kepada orang lain, kita juga itu harus empati kepada diri kita sendiri, yaitu dengan harus memahami dan merasakan gimana sih keadaan emosional kita sekarang, kayak gitu. Karena kebanyakan orang-orang yaitu lebih berempati kepada keadaan emosional orang lain daripada keadaan emosional diri kita sendiri, sehingga kayak apa yang kita rasain tuh kayak kita nggak ngerasain ini, kita tuh nggak mau ngerasain ini, padahal hal tersebut tuh harus emang kita ketahui gitu. Jadi kita juga perlu berempati kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir ini ada social skill, yaitu dengan membangun relasi, interaksi, dan komunikasi dengan orang lain. Selain keempat tadi, untuk penerimaan diri, kita juga itu harus bisa bersosialisasi, membangun relasi, serta berkomunikasi atau interaksi kepada orang lain. Ketika kita udah penerimaan diri, kita pasti akan bisa ke social skill ini. Sehingga dari kelima ini tuh merupakan komponen-komponen yang penting di dalam emotional intelligence. Kita tuh harus bisa atau harus mempunyai 5 komponen ini tuh kita harus punya gitu, harus miliki. Dan sehingga kan kecerdasan emosi atau emotional intelligence tadi itu dapat dimulai dari mana sih gitu kan. Jadi ada 5 lagi cara kecerdasan emosi ini bisa dimulai dari mana gitu kan. Kita bisa mulai dari mana. Nah, tapi dari 5 ini kita harus bisa pahamin yang 3 dulu, baru kita bisa jalan ke yang 2 ini. Yang 3 ini tuh apa aja sih gitu kan. Yang 3 ini kita tuh harus bisa mengenal emosi dan diri. Kita harus bisa mengenal emosi kita dan diri kita itu bagaimana. Gimana caranya itu yang sudah dijelasin di awal tadi. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui, bagaimana sih kita bisa mengenal emosi kita dan diri kita gitu kan. Dan kedua ini mengelola emosi. Setelah mengenal emosi kita juga harus bisa mengelola emosi kita kayak gitu. Dan yang ketiga ini menggunakan untuk mencapai tujuan hidup. Setelah dua ini kita bisa dapat gitu kan. Nah, kita tuh harus menggunakan kedua hal ini tuh untuk mencapai tujuan hidup kita, tujuan hidup yang kita lebih baik.
ketika ketiga hal ini itu sudah oke atau sudah bisa dikelola dalam diri kita, itu baru kita bisa bisa lanjut ke yang dua lainnya gitu. Kalau misalnya yang tiga ini kita belum bisa salah satunya, kita ini belum bisa buat lanjut ke yang dua ini. Kalau dua ini apa sih? Kenapa sih kita harus bisa yang tiga dulu? Kenapa kita nggak harus yang lima-limanya gitu kan? Nah, yang dua ini itu adalah memahami orang lain dan membangun relasi yang positif. Bagaimana kita bisa memahami orang lain ketika apabila kita nggak bisa memahami diri kita sendiri, maka itu kan ketika kita sudah bisa memahami, mengelola emosi, mengenal emosi kita, nah kita baru bisa ke tahap memahami orang lain. Dan yang keduanya tadi membangun relasi yang positif. Sama seperti kayak yang tadi, kalau kita belum bisa mengelola apapun untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun relasi ke orang lain gitu kan? Yang ada kita malah mempersulit orang lain seperti itu. Dan relasi-relasi yang harus kita bangun ini merupakan harus relasi-relasi yang positif untuk diri kita maupun orang lain dan harus bermanfaat juga. Kayak gitu. Nah, hal yang tadi itu merupakan self-acceptance dan emotional intelligence yang pembahasan poin kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan poin ketiga, yaitu mengenal diri apa tadi? Mengenai belajar mengenal diri, mulai dari mana sih kita dapat mengenal diri? Oke. Sebenarnya menerima diri seutuhnya tuh bukan hal yang mudah ya bagi aku, karena aku sendiri pun belum sepenuhnya bisa mengenal bagaimana sih diri aku sendiri gitu kan. Dan itu tuh juga bukan hal yang mudah dibayangkan gitu kan. Orang biasanya membayangkan kayak mengenal diri gampang, kita bisa ini, bisa itu, bisa gini, kita tuh sebenarnya gini. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan ulang, itu nggak segampang atau semudah itu, apalagi kita terapkan. Jadi kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu untuk bisa menerima diri seutuhnya. Nah, penerimaan diri ini tuh dimulai dari mana atau bagaimana sih cara memulai penerimaan diri ini? Di sini itu aku nemuin tuh ada tiga cara, yaitu misalnya ini ada 3P, namanya itu 3P. Yang pertama itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Kenapa mulai dari pikiran? Karena semua hal itu, kalau kita ketahui, semua hal itu berasal dari pemikiran kita. Kan? Bagaimana sih isi pikiran kita? Kita harus memahami isi pikiran kita. Isi pikiran ini itu akan menuju ke perasaan dan ke perilaku. Misalnya, seperti kita berpikir bahwa kayak gini, kuliah itu capek ya, kuliah itu bosenin ya, gitu kan. Kayaknya nggak akan dapat sesuatu deh dari kita kuliah gitu kan. Nah, dari pemikiran itu kan kita merasakan kayak, aduh, bener ya, itu males ya, gitu kan. Pasti bakal bosen, pasti bakal gini. Nah, dari pemikiran itu kan ke perasaan. Nah, dari perasaan itu kan ke perilaku. Jadi, dari awal dia memikirkan kuliah itu capek ya, kuliah itu males ya, bosen ya. Nah, itu tuh akan sampai ke perilaku kayak misalnya kita udah masuk kuliah atau kita belum kuliah tuh, kita udah nggak usah lanjut kuliah gitu. Apa sih fungsinya kuliah? Nah, kalau misalnya kita masuk kuliah pun itu kita bakal berperilaku kayak males-malesan, kayak
bolos kuliah, nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah kerja itu. Makanya penerimaan diri itu harus dimulai dari pikiran, terus ke perasaan dan ke perilaku. Jadi kita tuh harus bisa mengontrol pikiran kita nih. Kita harus bisa mengontrol pikiran kita untuk ke hal-hal yang positif karena akan berdampak ke hal-hal yang lainnya gitu. Mereka akan saling berkesinambungan gitu. Ada juga yang harus kita kenali dari diri kita, yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Terus yang kedua ada hal-hal yang kita suka dan tidak kita suka. Dan yang ketiga ada kebutuhan dan ekspektasi kita. Nah, yang pertama ini mengenali kekuatan dan kelebihan kita. Kita harus tahu apa sih kekuatan kita dari diri kita, apa sih kelebihan-kelebihan yang kita punyai dari dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Dan yang kedua ini hal yang tidak kita suka atau kita suka. Kita juga harus tahu apa sih hal-hal yang kita suka, apa sih hal yang kita tidak suka, apa sih hal yang kita mau lakuin atau enggak kita lakuin. Misal hal ini kita lakuin tuh kita bakal suka apa enggak ya. Nah, kita itu harus bisa mengenali itu untuk awal dari bagaimana kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dan ekspektasi kita. Kita tuh harus tahu apa sih kebutuhan kita gitu kan. Dan kita harus mempunyai ekspektasi untuk diri kita sendiri. Kita tuh ekspektasi tuh nggak harus langsung yang terbesar gitu. Kita bisa berekspektasi yang kecil-kecil dan ekspektasi itu harus kita capai dengan sangat baik gitu. Hal ini tuh akan membuat kita dari ketiga hal tersebut itu akan membuat kita lebih jauh mengenal diri kita, siapa diri kita, bagaimana diri kita gitu. Dan itu satu tips untuk menyayangi diri kita dari hal-hal yang toksik gitu ya, atau bagaimana sih kita bisa mengenal diri kita. Nah, itu kita bisa melakukan me time gitu kan, atau message juga kita bisa. Itu kayak me time kan orang tahu ya me time itu apa. Waktu untuk diri sendiri ini bisa jalan-jalan sendiri, bisa ke kafe sendiri gitu. Pokoknya waktu atau keinginan yang kita ingin untuk kita sendiri gitu. Kita nggak ngajak orang lain ataupun orang tua ataupun siapapun. Jadi itu benar-benar untuk waktu diri kita sendiri. Yang kita lakuin tuh apa aja sih? Ya banyak ya me time untuk kayak bisa menyenangkan diri sendiri, bisa sambil me time kita introspeksi ke diri kita sendiri atau hal-hal yang lainnya gitu. Kalau e-message ini kita bisa lakuin itu dengan menulis. Seperti kita lagi merasakan apa, itu kita tulis gitu. Kita kasih tanggalnya, kita tulis. Kita lagi merasakan ini loh gitu kan. Terus kira-kira apa ya yang harus kita lakuin gitu. Nanti ketika apapun yang kita rasain itu kita bisa tulis di situ. Sehingga kita mungkin kemudian hari atau pas me time kita bisa merefleksikan gitu loh. Oh ternyata tanggal segini aku ngerasain ini ya, tanggal segini aku ngerasain ini ya. Jadi kita bisa kayak ngerti bahwa kita tuh bisa melewati hal tersebut gitu. Nah, hal tersebut tuh gimana kita bisa mengenal diri dan mulai dari mana? Yaitu mulai dari keenam hal tersebut. Dan tipsnya itu ya paling banyak dilakuin dan paling gampang dilakuin itu adalah e-message dan me time. E-message ini bisa ditulis ataupun diketik di handphone atau kayak di note gitu kan, biar lebih gampang gitu dibacanya atau cepat. Dan yang tadi aku mau nyinggung tentang masalah versus sumber daya aku. Dari ketiga pembahasan sebelumnya itu kan bahwa self acceptance atau penerimaan ini itu tidak mudah kan. Kita udah tahu semua bahwa penerimaan diri itu penting dan nggak mudah gitu kan. Sehingga perlu adanya tahapan-tahapan yang perlu kita lalui dan harus dimulai dari mana gitu kan. Ini kita kasih lanjutan dikit. Apa sih yang perlu kita lakukan terlebih dahulu gitu kan dari penerimaan diri ini. Nah, itu ada 2. Yang pertama itu mengetahui bagaimana permasalahannya. Kita harus tahu
apa permasalahan kita itu dari dua hal, itu dari internal dan eksternal. Dan kita juga harus lihat bagaimana situasinya. Dan yang kedua, ketika kita sudah mengetahui permasalahan kita itu apa, problem kita itu apa, dari sisi mana, dari sisi internal atau eksternal, nah kita itu baru bisa mencari solusi dari permasalahan. Ketika kita udah mencari solusi nih, kita itu nggak mendapatkan hasilnya gitu, nggak ada ini. Nah, kita itu harus mengulang lagi atau mencari solusi-solusi yang lainnya. Jadi orang tuh banyak mikirnya bahwa permasalahan itu lebih tinggi daripada solusi kalau misalnya diagram. Padahal seharusnya itu permasalahan itu lebih rendah daripada solusi. Jadi kita tuh harus apa ya, kayak banyak menyiapkan solusi daripada permasalahannya. Harus mikirnya lebih banyak solusinya daripada permasalahannya. Sehingga cara mengatasi masalah ini itu yaitu dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki dan merubah cara pandang kita. Yang tadi kita mikirnya bahwa kayaknya permasalahanku lebih sulit ya daripada solusi yang aku punya. Nah gitu kita harus merubah, kayak solusi kita itu lebih besar ya peluangnya daripada permasalahan kita. Permasalahan kita ini bukan permasalahan yang bagaimana gitu kan, karena kita mempunyai solusi yang lebih bagus nih kayak gitu. Terus serta sumber daya yang dimiliki. Jadi kalian ini akan dituntut untuk memetakan seluruh masalah dan sumber daya agar bisa memutuskan mana yang paling cocok untuk masalah tersebut. Jadi kalian tuh harus memaksimalkan apa yang ada di diri kalian untuk memecahkan masalah-masalah yang kalian miliki. Itu sih ya dari pembahasan tentang self acceptance, menerima dan menyayangi diri seutuhnya atau penerimaan diri. Itu dari 3 pembahasan dan 1 pembahasan tambahan dari aku. Mungkin kalau Kak Rati mau tanya atau apa, atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, jadi penerimaan diri itu lebih kepada ngontrol emosi dan menerima siapa kita, dan lingkungan kita juga mempengaruhi ya ternyata. Iya, benar banget. Semua sisi itu akan sangat mempengaruhi. Jelas banget sih kalau misalnya tentang materi untuk hari ini ya. Udah dijelasin beberapa hal yang bakalan support untuk kita lebih menerima diri dan lebih percaya diri ya lebih tepatnya, karena susah banget pasti teman-teman kita itu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu bisa loh kayak gitu ya kan. Saya kan pengaruh lingkungan dan emosi itu juga terpengaruh banget sama perilaku, dan segala hal yang kita lakuin tuh harus positif gitu loh, lebih ke hal yang positif untuk dapat menerima kita kayak gitu kan ya Kak Roro. Benar banget. Benar banget yang dikatain Kak Rati, bahwa itu semua itu akan sangat berpengaruh buat bagaimana dalam kita menghadapi atau menerima diri kita seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau mungkin nggak ada pertanyaan, aku kembalikan ke host atau ke moderator kita. Kalau misalnya dalam penyampaian materi aku kecepatan atau belibet gitu kan, karena untuk pertama kalinya jadi nervous gitu kan, bingung gitu kan, takut salah gitu, banyak kata yang salah atau kurang. Dari aku mohon maaf, atau mungkin materi yang kurang lengkap atau bagaimanapun, dari aku mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Aku balikin ke Karanti. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Roro. Sepertinya dari tadi teman-teman udah pada bilang jelas nih ya kalau tentang materinya. Oke, untuk materinya udah jelas, dan lebih ke ini ya, lebih ke pokoknya kita harus percaya diri kalau misalnya kita itu sesuai sama lingkungan kita dan sesuai dengan emosi kita gitu. Oke, sekian live psikoedukasi kita. Terima kasih Kak Roro untuk materinya. Sampai jumpa teman-teman. Terima Oke, kasih. terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rati. Ya, terima Sampai kasih. jumpa. Thank you.
Ini aku end live ya. Dadah. Oke, dadah.